Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba membahas perbandingan diferensial untuk fungsi eksponen. Ya, maksudnya fungsi eksponen itu variabel X berada di pangkat suatu bilangan. Itu namanya fungsi eksponen ya. Contohnya di sini Z sama dengan pangkat X. Jadi X ini berada di pangkat. Kalau Y sama dengan pangkat X, maka ditanyakan di sini berapa dy per dx. Ya, ini yang ditanyakan. Adapun yang perlu diketahui di sini itu adalah bilangan ya. Itu bilangan sekitar 2,71828 18 atau singkatnya 2,718 lah itu ya. Jadi 2,7182818 itu namanya bilangan ya. Adapun bilangan ini sering dipakai bilangan pokok logaritma ya. Kalau logaritma itu memakai pokok bilangan biasanya disimbolkan dengan ln ya. Jadi misalnya ln misalnya ini sama dengan berapa? Artinya pangkat berapa sama dengan pangkat 1. Nah ini jawabnya ya. Kemudian misalnya lagi ln 1 sama berapa? Ini artinya pangkat berapa sama dengan 1. Pangkat 0 ya. Ini maksudnya bilangan itu. Ya. Saya hapus di sini. Jadi jangan bingung soal tentang bilangan ya. Dan yang terpenting di sini akan coba mendiferensialkan fungsi eksponen di sini. Kalau Y sama dengan pangkat X, maka saya tulis di sini ln Y sama dengan ln pangkat X ya. Nah, kemudian di rumus logaritma bilangan pangkat ini bisa ditaruh di depan ya. X ini bisa ditaruh di depan logaritma. Jadi ln Y itu sama dengan X ln itu rumusnya logaritma kan gitu ya. Taruh di depan X ln sedangkan ln di sini pangkatnya pangkat berapa sama dengan pangkat 1. Jadi ln itu sama dengan 1. Jadi X kali 1 ya sama dengan X. Nah gitu. Jadi ln Y sama dengan X. Akhirnya kan gitu. ln Y sama dengan X. Kalau saya balik X
sama dengan ln Y. Supaya nggak bingung saya bahas ini. Ya, nah, saya teruskan. Kalau X sama dengan ln Y, maka dx per dy. Bukan dy per dx dulu saya tulis. Tapi dx per dy. Sama dengan berapa? Kalau dulu jika Y sama ln Z, maka Z aksen per Z. Sekarang kalau X sama ln Y, maka Z aksen per Z. Y diaksenkan dengan 1. Z kan sama dengan Y. Ya, gini. Jadi dx per dy sama dengan 1 per Y. Saya kalikan silang ini. Ya, kalau dikalikan silang, dy kali 1 sama dengan dy. Ya. Y kali dx sama dengan Y dx. Kalau dy sama dengan Y dx, maka dy dibagi dx sama dengan Y. Ya, jangan bingung ini. Maka saya teruskan di sini. Dy dibagi dx sama dengan Y. Lah Y zaman berapa tadi? Loh, Y sama dengan E pangkat X. Dy per dx sama dengan E pangkat X. Jadi kesimpulan terakhir, jika Y sama dengan E pangkat X, maka Y aksen atau dy per dx tetap sama dengan E pangkat X. Nah, gini. Bagaimana ya? Diputar-putar tuh ini. Sebenarnya mudah, cuma diputar-putar tuh, dibalik-balik tuh gitu. Ya. Jika Y sama dengan E pangkat X, dy per dx sama dengan berapa? Di ln dilogaritmakan, dilogaritma. Masing-masing dilogaritma. ln Y sama dengan ln E pangkat X. Hukum logaritma bisa ditaruh di depan pangkat X ln E pangkat X dirubah menjadi X ln E. Sedangkan ln E itu sama dengan 1 tadi ya. Sehingga X kali 1 sama dengan X. Akhirnya ln Y sama dengan ln Y sama dengan X. Tak balik supaya nggak bingung. Jadi X sama dengan ln Y. Jadi dx per dy sama dengan 1 per Y. Z aksen per Z. Ya. Kalau ln X 1 per X. Kalau ln Y 1 per Y. Saya kalikan silang. D kali 1 sama dengan dy. Y kali dx sama dengan Y dx. Kalau dy sama dengan Y dx, maka dy dibagi dx sama dengan Y. dy dibagi dx sama dengan Y. Sedangkan Y itu sama dengan E pangkat X. Jadi akhirnya, ini akhirnya, jika Y sama dengan E pangkat X, maka Y aksen atau dy per dx tetap sama dengan E pangkat X. Ya, saya rasa cukup mudah dimengerti ini. Kalau kurang jelas bisa komen ke saya.
dan semoga cepat mengerti dan bermanfaat bagi adik-adik, ya. Tidak lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.